Tahun 1518 di Strasbourg, seorang wanita bernama Frau Trofea tiba-tiba menari liar di tengah jalan tanpa musik, kakinya berdarah tapi tubuhnya tak mau berhenti. Dalam seminggu, 30 orang ikut menari tak terkendali dan akhirnya mencapai 400 korban yang menari berhari-hari sampai pingsan atau mati. Ini bukan pesta gila, ini wabah yang bikin kota panik total. Frau Trofea menari sendirian selama 4 sampai 6 hari berturut-turut, hanya istirahat sebentar lalu lanjut lagi. Suaminya memohon berhenti tapi sia-sia. Tak lama puluhan warga bergabung dengan gerakan spasmodik, mata kosong, keringat bercucuran, dan jeritan minta tolong sambil kaki mereka terus bergerak tak henti. Hanya dalam sebulan jumlah penari membengkak jadi hampir 400 orang, termasuk pria, wanita, bahkan anak-anak. Mereka menari siang malam tanpa makan atau tidur, tubuh mereka lelah parah tapi otak seolah dipaksa terus bergerak. Kota Strasbourg yang dulu tenang berubah jadi arena kegilaan massal. Dokter kota bilang ini karena darah terlalu panas jadi solusinya, suruh mereka nari lebih banyak. Pemerintah siapkan gedung Guildhall, panggil musisi dan penari profesional buat nemenin. Alih-alih sembuh, wabah malah meledak lebih parah. Korban bertambah dan kematian mulai terjadi. Banyak korban mati karena serangan jantung, stroke, atau kelelahan ekstrem. Catatan sejarah bilang sampai 15 orang tua setiap hari di puncak wabah, kaki mereka bengkak berdarah, tubuh tak bisa istirahat, dan akhirnya ambruk di tengah jalan sambil gerakan menari masih tersisa. Salah satu teori kuat adalah keracunan ergot, jamur beracun yang tumbuh di gandum rai basah akibat banjir berulang. Jamur ini mengandung zat halusinogen mirip LSD yang sebabkan kejang, penglihatan aneh, dan dorongan gerak tak terkendali. Makan roti sehari-hari bisa picu kegilaan massal ini. Teori paling diterima adalah mass psychogenic illness atau histeria massal. Strasbourg lagi menderita kelaparan parah, wabah cacar, sifilis, dan ketakutan akan kutukan Saint Vitus yang konon memaksa orang menari kalau tak disbah. Stres ekstrem bikin otak ciptakan gejala fisik yang menular lewat sugesti. Akhirnya, para penari diangkut ke kuil Saint Vitus di gunung untuk berdoa minta ampun. Beberapa sembuh setelah ritual itu. Wabah mereda di awal September setelah berlangsung hampir 2 bulan. Tapi pertanyaan besar tetap, apa yang sebenarnya memicu kegilaan kolektif ini di tengah masyarakat abad pertengahan? Di era medsos sekarang, fenomena serupa masih muncul. Tantangan viral yang bikin orang ikut tanpa pikir panjang atau panik buying massal saat krisis. Otak manusia tetap rentan terhadap sugesti kelompok, terutama saat stres ekonomi, pandemi, atau ketakutan kolektif. Wabah menari 1518 ingatkan kita betapa tipis batas antara rasional dan kegilaan. Bayangin kalau besok di kota kita, satu orang mulai gerak aneh dan ratusan ikut tanpa alasan jelas. Apa yang akan kita sebut ini? Virus baru, tren TikTok, atau kutukan lama yang belum hilang? Sejarah 1518 bukti bahwa manusia selalu satu langkah dari kegilaan kolektif, dan itu bisa terjadi lagi kapan saja.